Oke, contoh selanjutnya, berapa tablet digoxin yang diperlukan untuk mendapatkan 0,125 mg jika suatu tablet mengandung 62,5 mikrogram digoxin. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan karena satuannya beda. Ya, satuannya beda, jadi kita harus menyamakan dulu satuannya. Nah, kita mau mendapatkan 0,125 mg. Namun satuan digoxingnya mikrogram, maka kita bisa mengkonversi nilai 0,125 mg ini ke mikrogram. Ya, jadi miligram dirubah ke mikrogram itu dikalikan 1000. Maka 0,125 dikali 1000 sama dengan 125 mikrogram. Jadi ini adalah target yang mau kita dapatkan. Kita harus menggunakan berapa tablet digoxin untuk mendapatkan 125 mikrogram. Nah, jika satu tablet digoxin itu berisikan 62,5 mikrogram, maka berapa tablet yang diperlukan untuk mendapatkan 125 mikrogram. Nah, ini sama dengan contoh soal yang sebelumnya sudah kita pelajari di bab sebelumnya, ya, yaitu proporsi. Nah, di sini kalian bisa langsung dihitung, ya. Teman-teman terserah teman-teman mau pakai yang modelnya seperti ini atau mau menggunakan yang modelnya seperti ini, sebenarnya sama aja. Toh kalau misalnya karena ini perbandingan senilai ya. Karena kalau misalnya dikali silang pun jadinya 62,5x sama dengan 125 kali 1. Berarti x-nya 125 dibagi 62,5. Hasilnya sama. Jadi mau pakai cara yang manapun silahkan. Kemudian masuk ke satuan volume. Ya, satuan volume salah satunya adalah liter. Nah, liter ini yang paling banyak digunakan dalam dunia farmasi. Nah, 1 liter ini setara dengan 10 desiliter atau 100 centiliter atau cc. Nah, ini satuan konversi satuan dari liter ke mililiter. Ya, jadi 1 liter nilainya setara dengan 1000 ml. Kemudian 1 mililiter setara dengan 1000 mikroliter. Cuma mungkin kalau mikroliter agak jarang pakainya. Nah, kita biasanya hanya menggunakan mililiter dan liter. Nah, ini konversinya. Jika mililiter mau dirubah ke liter maka dibagi 1000. Kalau dari liter mau dirubah ke mililiter maka dikali 1000. Contohnya, seorang pasien diberikan infus 120 mili per jam. Berapa liter? Jadi yang diketahuinya mili, tapi yang ditanyanya liter. Nah, ini harus dikonversi dulu. Nah, 120 mili dalam 1 jam itu 120 mili. Yang diterima pasien dalam sehari. Dalam sehari berarti dalam sehari itu kita 24 jam. Berarti kalau dia dalam 1 jam itu mendapatkan cairan infus 120 mili, maka kalau 24 jam berapa mili gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan ini logikanya udah langsung ya, berarti langsung X-nya ini sama dengan 120 dikali 24. Berarti hasilnya 2880 mili. Tapi satuannya masih dalam bentuk mili. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa liter. Nah, maka kita konversi dulu 2880 mili. Kita jadikan liter maka dibagi 1000 sama dengan 2,88 liter. Contoh yang kedua, di dalam kemasan botol minuman tertera mengandung 5% alkohol. Berapakah mili volume? 5% alkohol.
waktu di bab sebelumnya kita menyatakan persen itu adalah bagian dari per 100-nya. Ya. Bagian per 100 itu adalah 5%. Berarti 5/100, berapakah volume alkohol yang terdapat dalam 250 ml minuman? Berarti 250 ml. Jadi 5% dalam 250 ml. Berarti sama dengan 12,5 mili. Kemudian selanjutnya satuan jumlah obat. Satuan jumlah obat yang biasanya digunakan itu dalam satuan mol bisa ya. Nah, mol adalah satuan dasar yang digunakan untuk jumlah obat. 1 mol nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah mol suatu obat dapat langsung dinyatakan sebagai massa karena 1 mol suatu berat obat sama dengan massa molekul relatif. Jadi dianggapnya dapat menyatakan mol itu dapat menyatakan satuan dari massa obat tersebut. Nah, massa molekul relatif dikenal dengan relative molecular mass atau RMM ya. Dengan misalnya ini dengan contoh 1 mol kalium klorida memiliki RMM 74,5 yang artinya zat tersebut memiliki berat 74,5 gram. Nah, di sini untuk konversinya jika mol mau dijadikan milimol ya, 1 mol itu setara dengan 1000 milimol dan 1 milimol setara dengan 1000 mikromol. Tapi mikromol ini mungkin jarang dipakai ya. Lebih sering milimol dan mol. Nah, di sini kita punya satuan jumlah obatnya ada 2, yang milimol dan mol. Ya. Nah, ini adalah cara untuk mengkonversi dari satuan jumlah obat ke satuan massa. Itu ya, jadi massa kan biasanya gram, kilogram, miligram. Nah, ini kan mol. Kalau mol itu kan satuan jumlah obat. Kalau kita mau rubah dari mol ke entah ke gram atau ke miligram, nah itu kita harus menggunakan cara tertentu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak konversi biasa. Ya, kita harus melibatkan RRM ini. Oke, misalnya milimol. Milimol, kalau kita mau rubah dari milimol ke mol, berarti dibagi 1000. Kalau kita mau rubah dari mol ke milimol, kita kalikan 1000. Kenapa hanya bagi 1000 dan kali 1000? Karena ini masih masuk satuan jumlah obat. Jenis satuannya masih sama, yaitu satuan jumlah obat. Tapi kalau sudah pindah ke sini, berarti kita merubah satuan jumlah obat menjadi satuan massa. Maka dari itu perlu dikalikan massa molekul relatifnya, ya, atau RRM ini. Jadi kalau dari mol mau dirubah ke gram berarti dikalikan RRM-nya. Kemudian kalau milimol mau dijadikan miligram berarti dikalikan RRM-nya. Jika yang diketahui itu miligram, mau dirubah ke milimol, maka dibagi RRM-nya. Gitu ya, begitu juga sebaliknya. Kalau dari gram mau dirubah ke mol, itu kita bagi RRM-nya. Nah, misalnya contohnya ini, suatu infus intravena mengandung 30 milimol natrium klorida. 30 milimol natrium klorida, tentukan jumlah massa. Nah, nih. Jumlah massa berarti dia mintanya di dalam gram yang terkandung dalam infus bila RRM natrium kloridanya adalah 60. Ya, jadi dia mintanya di dalam gram. Nah, kalau kita lihat milimol, ya, milimol itu selalu
berubahnya ke miligram, bukan tiba-tiba ke gram ya. Jadi ada aturannya. Milimol itu kalau dikalikan RRM itu dia jadinya miligram, sama-sama mili. Milimol, miligram, milimol, miligram. Kalau mol berubahnya ke gram. Maka kalau yang diketahui oleh kita itu adalah milimol, ya, maka yang kita rubah itu adalah ke miligram. Jadi sama-sama mili. Jadi milimolnya kita rubah dulu ke miligram. Dengan cara dikalikan RRM-nya. Berarti kalau di sini nilainya 30, berarti 30 kali RRM. Berarti 30 dikali RRM-nya 60 sama dengan 1800 mg. Nah, masalahnya yang ditanya adalah jumlah massa natrium klorida dalam gram. Berarti kita konversi sekali lagi. Dari miligram dirubah ke gram. Miligram ke gram diapain? Dibagi 1000. Berarti 1800 dibagi 1000 sama dengan 1,8 gram. Ya, teman-teman perlu ingat sekali lagi, milimol jika dikalikan dengan RRM maka jadinya miligram. Tidak mungkin kalau milimol dikalikan RRM terus jadinya gram, itu nggak mungkin. Ya, kalau dia milimol dia akan berubah. Kalau dia milimol dia akan berubah ke miligram. Kalau dia mol maka dia akan berubah ke gram. Kalau ternyata nanti kita ketahuinya milimol mau ke gram, maka dikalikan RRM untuk mendapatkan miligram dulu, baru setelah itu miligramnya dikonversi ke gram. Oke, kemudian selanjutnya pernyataan konsentrasi. Nah, biasanya sediaan farmasi itu mengandung bahan aktif ya atau zat aktif dari obat yang terlarut atau terdispersi dalam pelarut atau dalam pengencer. Nah, konsentrasi didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larut atau satuan larutan atau pelarut. Ya, jadi konsentrasi ini merupakan perbandingan jumlah zat terlarut dengan pelarutnya. Nah, larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu memiliki komposisi yang merata. Sedangkan pelarut adalah komponen yang komposisinya biasanya paling banyak dari sebuah larutan. Nah, ini masuk ke dalam kuantitas per volume. Pernyataan kuantitas per volume digunakan untuk menunjukkan konsentrasi obat dalam larutan. Kemudian memberikan jumlah atau berat obat dalam volume larutan. Jadi kuantitas per volume berarti jumlah atau berat obat terhadap volumenya. Sebagai contoh, natrium klorida 1 milimol per liter, berarti ada 1 milimol natrium klorida di dalam 1 liter larutan. Itu ya, itu namanya kuantitas per volume. Nah, ini jika seorang pasien memiliki kadar kalium serum 4 milimol, maka hitunglah berapa milimol kalium terkandung dalam 20 mili. Oke, berarti 4 milimol itu ada di dalam 1 liter. Maka berapa milimol yang terkandung dalam 20 mili. Nah, yang ini teman-teman harus hati-hati, seperti bab sebelumnya sudah Ibu katakan, satuannya harus sama. Ya, teman-teman mau samain yang mana dulu? Boleh silahkan. Yang penting hasil satuannya sama. Ya, karena di sini pakainya mili, maka alangkah baiknya kita merubah
yang liter aja menjadi mili. Jadi biar nggak terlalu bingung. Jadi di dalam terdapat 4 milimol kalium serum di dalam 1000 mili. Maka berapakah mol jika terdapat dalam 20 mili? Nah, ini bisa dikali silang. Berarti 4 kali 20 sama dengan 1000 dikalikan X. Ya, berarti 80 sama dengan 1000 X. Berarti X sama dengan 80 dibagi 1000. Coret 1. Berarti 0,08 milimol. Itu ya. Oke, berapa miligram kalium yang terkandung dalam sampel ini? Jika diketahui RRM dari kalium adalah 40. Oke, berarti ini kita rubah. Jadi dalam sampel ini berarti dalam 20 ml. Ya, berarti kita punya 0,08 milimol, itu mau dirubah ke miligram. Cocok berarti ya, berarti tinggal langsung dikalikan saja dengan RRM-nya untuk menjadi miligram. Berarti 0,08 dikali RRM-nya 40 sama dengan 3,2 miligram. Udah selesai. Kalau misalnya yang ditanya berapa gram kalium, misalnya yang ditanya berapa gram kalium yang terkandung dalam sampel ini, berarti dikali milimol. Ingat tadi milimol itu pasti berubahnya ke miligram, maka harus dirubah dulu ke miligram, baru nanti dari 3,2 miligram dirubah ke gram. Itu kalau pertanyaannya berapa gram kalium. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita punya milimol mau kita rubah ke gram, itu nggak bisa. Oke, ini apa? Oh, ini penyelesaian yang tadi ya teman-teman ya. Persentase konsentrasi. Persentase dapat digunakan untuk menyatakan konsentrasi obat, baik dalam bentuk sediaan cair maupun sediaan padat. Nah, persentase konsentrasi menjelaskan jumlah bagian obat dalam 100 bagian bentuk sediaan. Jadi kayak tadi yang Ibu jelaskan, kalau misalnya 5%, berarti 5 per 100 bagian. 5 bagian obat per 100 bagian totalnya. Nah, di sini persentase konsentrasi persen B per V. B per V itu berarti bacanya persen bobot per volume. Ya, digunakan untuk menyatakan berat, padat. Kalau bobot berarti padat, kalau volume berarti cair. Jadi padatan dalam 100 ml produk cair. Jadi misalnya kita mau buat sirup paracetamol, ya paracetamol bobotnya berapa, kita campurkan ke dalam 100 ml pelarutnya, ya. Nah, itu yang disebut dengan konsentrasi bobot per volume. Jadi bobotnya itu berarti sediaannya padat, volumenya sediaannya cair. Nah, untuk mengetahui persen bobot per volume, gram zat terlarut, berarti tadi kalau kita mau buat sirup paracetamol, berapa jumlah paracetamolnya, gram paracetamolnya terhadap mili larutannya. Ya, dikalikan 100%. Oke, ini contohnya. Larutan natrium klorida 1% bobot per volume, berarti ada 1 gram natrium klorida di dalam 100 mili. Ini didefinisikannya sama ya, 1% bobot per volume. Bobot berarti gram, volume berarti mili, 1% berarti 1 per 100.
ya. Nah, untuk membuat larutan natrium 1% ini berarti kita mengambil 1 gram natrium klorida, ya, kemudian dicampurkan dengan 100 ml larutannya atau pengencernya. Oke, selanjutnya persentase konsentrasi persen bobot per volume. Ini apa? Oh, contoh kali ya. Untuk membuat larutan infus NaCl, 4,5 gram NaCl murni dilarutkan dalam Aquades hingga volume larutan menjadi 500 ml. Hitunglah konsentrasi larutan tersebut dalam satuan bobot per volume. Nah, jadi di sini kita mau membuat larutan infus ya. Nah, ini adalah NaCl murni. NaCl murni kan bentuknya serbuk. Ya, dilarutkan dalam Aquades hingga volume larutan menjadi 500. Kita mau tahu berapa sih persenannya kalau kita mencampurkan 4,5 gram NaCl ke dalam 500 ml pelarut, maka yang ditanyakan berapa persennya. Nah, caranya kayak gitu. Ya, jadi yang bawah ini tidak selalu per 100, tergantung soalnya. Kalau yang ini kan dia persen. Kalau persen itu pasti per 100. Kalau yang ini kan ditanyanya dia malah mau tahu ada berapa persen. Jika dicampurkan 4,5 gram NaCl murni ke dalam 500 ml. Nah, caranya 4,5 gram per 500 ml. Kan bobot per volume. Bobot itu gram, volume itu mili. Ya, tinggal dikalikan dan dibagi, berarti hasilnya 0,9%. Nah, kemudian ada selain bobot per volume, ada bobot per bobot. Kalau bobot per bobot berarti gram per gram. Ya, persen berat dalam berat digunakan untuk menyatakan berat suatu padatan dalam 100 gram produk. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya dia persen bobot per volume, ya, persen bobot per volume, karena bobot itu gram, V itu volume, tapi karena dia bentuknya persen, maka dia selalu 1 per 100. Bobot per bobot, 1 per 100. Nah, yang membedakannya itu hanya ini. Persen itu sama-sama 1 per 100. Ya, tinggal misalnya kalau di sini 5% ya berarti 5 per 100. Kalau di sini 10% ya berarti 10 per 100. Ya, nah yang membedakan adalah bobot per volume, berarti gram per mili. Kalau bobot per bobot berarti gram per gram. Dikalikan 100. Contoh, salep hidrokortison 100% bobot per bobot. 1% bobot per bobot. Artinya ada 1 per 100. 1% ya, berarti 1 per 100. Kalau 5% berarti 5 per 100. Karena dia bobot berarti gram. Dia bobot berarti dia gram. Maka untuk membuat salep hidrokortison 1% bobot per bobot, maka diambillah 1 gram hidrokortisonnya, kemudian dicampurkan ke dalam 100 gram basis salepnya. Ya, itu cara untuk membuat 1% bobot per bobot. Nah, kemudian selanjutnya berapa gram ketokonazol yang dibutuhkan untuk membuat 60 gram krim yang mengandung 2% bobot per bobot obat. Ya, nah ini dituliskan dulu mungkin 2 gram, berapa gram ketonazol yang dibutuhkan untuk membuat 60 gram krim yang mengandung 2%. Oke, kalau 2% bobot per bobot berarti ambil 2 gram, campurkan ke dalam 100
gram. Nah, yang ditanya berapa gram ketokonazol yang dibutuhkan untuk membuat 60 gram krim. Kalau ini kan per 100. Kalau ini 2%, berarti 2 per 100. Nah, yang dia minta itu bukan 100, yang dia minta itu dia mau bikin hanya 60 gram krim. Berarti ketokonazol yang dibutuhkan itu berapa? Itu ya. Nah, berarti kalau kita kali silang, berarti 2 kali 60 sama dengan 100X. Berarti X sama dengan 120 dibagi 100 sama dengan 1,2. Jadi ceritanya kita punya kita tahu bahwa ketokonazol itu mengandung 2% bobot per bobot. Berarti 2% bobot per bobot, 2 per 100 bobot per bobot. Ya, 2 per 100. Tapi ternyata yang dia mau buat itu bukan dalam 100 gram krim. Dia mau buat dalam 60 gram krim. Nah, berapa ketokonazol yang diperlukan dalam 60 gram krim, namun kandungannya harus tetap 2%. Itu ya, berarti tinggal di proporsikan saja. Kalau 2 gram dalam 100, berarti kalau dalam 60 ada berapa gram? Gitu ya, bentuk logikanya seperti ini. Oke, ini persentase volume per volume. Kalau volume per volume berarti mili per mili. Ya, volume mili. Berarti untuk menyatakan 1 mili di dalam 100 mili pelarut. 1 miligram zat di dalam 100 mili pelarut. Nah, sebagai contoh, emulsi yang mengandung 50% volume per volume parafin. Berarti 50% berarti 50 per 100. Volume per volume, mili. Berarti untuk membuat 50% volume per volume parafin cair berarti terdapat 50 mili parafin cair yang terdapat di dalam 100 mili 100 mili emulsi. Ya, makanya mili zat terlarut ditambah mili pelarut. Berarti totalnya maksudnya ya. Totalnya. Kenapa di sini ada tambahannya? Karena ada campuran zat terlarutnya. Makanya ada mili zat terlarut ditambah mili pelarutnya.